followers Special Learning with Abi Instagram. Bapak Ibu mungkin ada yang juga tertarik untuk ikut diskusi malam ini. Sebentar, saya disclaimer dulu. Ini pertama kali saya melakukan Instagram Live. Selama ini biasanya saya pakai FB Live atau mungkin rekaman biasa lalu saya upload, tapi ini saya coba Instagram Live karena lagi happening, semua orang pakai Instagram Live, jadi saya pengen coba juga. Sebentar, saya lagi cek suara saya kedengaran nggak ya, karena saya pakai wireless mic. Sebentar, oke, mudah-mudahan kedengaran ya. Ini belum ada yang masuk. Sebentar, saya mau coba undang dulu. Nah, nih, sebentar ya. Oke. Ini kebetulan Ibu Notaris Nenden sudah hadir. Saya coba invite, mudah-mudahan bisa join langsung. Saya lagi menunggu. Sebentar, saya coba saya cek suara dulu ya. Sebentar. Apakah saya sudah oke? Oh, udah. Udah kedengaran. Oke. Oke, saya sendiri sudah pantau di sini. Oke, saya coba lagi, Mbak Nenden udah bisa. Nah, ini udah nih. Halo. Halo Mbak. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kedengaran. Kedengeran nggak? Aku nih malah nggak kedengeran nih. Kayaknya sebentar. Aku kayaknya mesti ngakalin nih. Sebentar ya. Kalau saya sih kedengaran nih. Kedengeran nggak? Oke. Aku coba pakai ini, bisa nggak kedengeran? Halo Dian, kedengaran nggak? Sebentar. Maklum nih baru pertama. Sama nih. Suaraku kedengeran tapi aku nggak bisa dengar. Sebentar. Masa? Sebentar nih. Kalau aku kedengaran nih. Sebentar ya. Oke. Aku juga lagi cek. Nah, ini udah banyak yang hadir. Sebentar. Ini kok ini ya? Ah, udah. Sip. Udah kedengeran. Jadi Kedengaran ya? aku pakai 2 handphone. Ini kebetulan udah pada hadir. Oke, kita mulai aja ya Mbak ya. Oke. Ini yang ada di IG yang lain kayaknya delay ya, agak berapa detik gitu, lebih lambat, 5 detik kan kayaknya bedanya. Apa jadi saya tahu. Oke, aku mulai aja nih. Selamat malam. Terima kasih udah
Terus aku jadi bingung nih. Bentar ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Bincang Santuy, santai ya. Ini istilah slangnya perlindungan hukum bagi penyandang autis. Kebetulan nih teman lama saya, Mbak Notaris cantik, Mbak Nenden, Aduh, sudi bergabung untuk makasih. bincang kali ini. Karena kalau tidak ada notaris kayaknya nggak seru ya, Mbak ya. Ya, Nanti kita ngomongnya ngobrol-ngobrol cuma aja. pidana doang gitu. Padahal pidana kan sebenarnya kan belum tentulah gitu. Paling Iya, ya iya. mudah-mudahan tidak terjadi lah pada anak kita. Tapi paling enggak yang Ya, lebih amin, nyata itu amin, adalah amin. uh, bagaimana jika anak-anak kita nanti harus mandiri gitu. Tapi kalau aku Iya. boleh buka sedikit nih Mbak ya, Mbak Nenen dan yang hadir di sini. Jadi kenapa apa namanya diskusi malam ini aku inisiasi karena aku melihat kayaknya ada kebutuhan dan sepertinya jarang sekali yang apa namanya mendiskusikan, membicarakan mengenai perlindungan hukum bagi anak autis atau Halo, selamat malam. Maaf nih, aduh koneksinya mengalami gangguan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba off, silakan join lagi aja ya. Soalnya ya maklum lah nih. Dalam IG live-nya atau koneksi di sini. Ini saya lagi menunggu Mbak Nenen bergabung. Sebentar. Ini saya kok juga belum tampak live ya di sini. Halo, Mbak Dian. Oke. Tadi kalau saya tadi matinya di menit ke-12 berarti Halo, Mbak Dian. Ya. Sebentar. Saya ini pasang dulu. Tadi kalau saya tadi matinya di menit ke-12 berarti Halo, Mbak Dian. Ya. Sebentar. Saya ini pasang dulu. Bentar. Oke. Maaf ya tadi Saya sedikit. tadi sebenarnya saya udah ngebuka buat Mbak Nenen, tapi ini karena tadi sudah kepotong jadi saya coba ulang lagi. Jadi kalau misalnya kita sebentar. Jadi kalau kita bicara mengenai perlindungan hukum penyandang autis pada umumnya, maksudnya baik buat anak maupun dewasa, itu kita bicara mengenai Undang-Undang 45, jelas ya. Terus kemudian Undang-Undang HAM 3999, Hak Asasi Manusia, nomor 3999. Kemudian Undang-Undang Disabilitas, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Kemudian ada PP baru nomor 52 2019 mengenai kesejahteraan sosial, nggak salah ya. Terus ada juga Permensos nomor 21 2017 itu mengenai penerbitan kartu penyandang disabilitas. Jadi begini, tadi nggak tahu saya udah sempat kedengar nggak tadi, tapi saya coba ulang lagi. Jadi memang saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi banyak penyandang disabilitas yang tidak memahami kondisinya bahwa dirinya autis, atau memang mungkin orang tuanya denial, atau sampai besar akhirnya ya nggak tahu kalau autis, tapi memang ada perbedaan. Tapi sebenarnya keuntungan dari seseorang mendeklar atau mendapatkan diagnosa resmi, atau mungkin ya dokter sudah menyatakan bahwa dia autis,
baik ringan, sedang atau berat, itu sudah masuk dalam kategori autis dalam Undang-Undang Disabilitas. Jadi Undang-Undang Disabilitas sendiri tidak membedakan definisi autis mau ringan, berat atau tengah, 1, 2, 3 itu tidak disebutkan secara persis, hanya disebutkan autis. Jadi menurut pendapat saya bahwa semua penyandang autis baik ringan, sedang atau berat itu dilindungi oleh Undang-Undang Disabilitas dan mendapatkan hak-hak sesuai dengan apa yang diatur Undang-Undang Disabilitas. Jadi banyak keuntungan juga sebenarnya, walaupun ujung-ujungnya memang ada label ya. Nah itu yang kita memang lagi perjuangkan. Jadi jangan sampai stigma-stigma yang jelek itu melekat pada anak-anak kita. Paling enggak mereka hanya berbeda sama seperti disabilitas yang lain, walaupun memang kenyataannya memang ada karakter yang unik gitu, yang mungkin memang kita harus pahami, dan kenyataannya memang tampak sempurnanya anak-anak kita ini memang menjadi nyaru gitu, apalagi terutama untuk penegak hukum yang tidak mengerti, tidak memahami karakter dari autis gitu. Yang berat tuh memang kalau autisnya memang ringan, karena itu kan kesannya seperti orang aneh kelihatan aja, ya. gede. Ya. Kalau masih kecil kan anak nakal, makin gede kata orang Ya, aneh gitu, kok tiba-tiba ngamuk gitu kan. Padahal sebenarnya ya dia autis gitu. Itu memang PR tersendiri. Kalau di Amerika itu sudah ada pelatihan untuk para responders, para penegak hukum, jadi mereka mengerti gitu. Jadi kita nanti bukan kita ya Mbak ya, aku dan Mbak kan bagian kependataan gitu. Mungkin ya nanti siapalah yang mau berjuang bersama, nanti kita bikinlah sama-sama bagaimana modulnya. Tapi yang jelas saya memulainya dengan tulisan-tulisan yang sudah ada di media, ada di kompas.com, kumparan, bahasan, tentu semua ada saya list satu-satu di websitenya Special Learning with Abi bagian artikel. Ya mungkin kalau saya ada waktu saya akan bertambah terus, termasuk juga pembahasan mengenai PP 13 2020 yang soal akomodasi anak didik itu, yang juga saya masih kaji, penasarannya sebenarnya maunya kemana sih gitu. Karena memang masalahnya begini, walaupun aturan hukumnya bagus, tapi kalau SDM-nya nggak siap, sama juga bohong. Nah itu yang PR juga nih Mbak. Ya daripada kita ngebicarain PR nih sekarang, saya mau nodong Mbak Notaris cantik kita ini yang mantan lawyer juga. Jadi bayangkan lengkapnya pengalamannya Mbak Nenden nih, lawyer, litigator, sekarang dijelas ke notaris PPAT, notaris PPAT lengkap lagi, itu nggak mudah. Aduh, jadi sama aja bukunya Mbak senior kita, Mbak Irma. Iya, itu senior kita. Mau nodong soal bagaimana wasiat untuk baik anak autis, anak penyandang autis maupun penyandang autis yang sudah bukan usia anak lagi gitu. Terus bagaimana perwaliannya, kalau Mbak sebut tadi pengampuannya, itu bagaimana pandangan Mbak Nenden sebagai notaris yang juga memiliki putra yang istimewa seperti saya juga, itu karena ada pendapat kalau penyandang autis itu tidak bisa menerima wasiat karena dianggap tidak cakap. Nah, ini nanti saya kita luruskan gitu ya. Waduh, ini gimana? Kedengeran nggak ini? Kalau nggak cakap terus saya kasih ke siapa? Masalahnya kan kalau sendiri kan karakter anak kita ini kan. Aduh, kalau misalnya dia dapat mereka tuh kan anaknya karakternya polos, terus aduh, dia kadang-kadang suka nggak tahu kalau dibohongin gimana. Ini kadang-kadang saya suka, ya kita semua lah. Ya betul. Nah ini itu kan permasalahan kita semua ya. Menyikapinya. Jadi sekarang waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Notaris cantik kita. Oke Mbak. Oke. Makasih loh Mbak Dian. Hari ini saya diajak bincang-bincang mengenai
anak-anak spesial ya, karena anak saya juga spesial ya. Saya di sini mungkin hanya ingin menjelaskan sedikit aja masalah hukum keperdataannya, terutama untuk memproteksi anak ini kelak seperti apa ya. Seperti halnya anak-anak yang normal lainnya kan, anak autis juga memiliki hak-hak yang sama, yaitu hak perlindungan, hak hidup, hak untuk disamakan, ya tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, hak-hak tersebut juga anak-anak autis itu tentu harus memiliki hak yang sama mengenai juga hak waris ya, yang tadi disampaikan oleh Dian. Katanya bahwa anak autis itu tidak memiliki hak waris karena tidak cakap. Nah, disinilah sebagai orang tua yang memiliki anak yang spesial, kita harus mempersiapkan. Karena anak ini memang dilahirkan spesial ya, artinya kita harus memberikan catatan khusus untuk dia. Kita harus membuat surat wasiat itu untuk supaya kelak itu anak ini akan akan seperti apa. Apalagi kalau orang tua itu na'udzubillah min dzalik meninggal lebih dahulu ya daripada anak tersebut. Nah, kita akan khawatir bagaimana anak ini nantinya. Meskipun kita percaya bagi orang yang beriman bahwa anak ini kan ada yang melindungi ya, Mbak Dian ya. Tapi tetap saja sebagai orang tua, kita juga harus mempersiapkan, yaitu dengan cara memberikan wasiat terhadap anak ini. Meskipun spesial dalam membuat wasiat itu tidak boleh juga kita wasiat spesialkan ya. Artinya gini, ketika kita memiliki anak yang spesial, bukan berarti seluruh harta kekayaan kita harus diberikan kepada anak. Anak ini juga hal sama dengan anak-anak yang lain atau ahli waris yang lainnya. Kita harus ada ketentuan-ketentuan mengenai waris ya. Dan kita tidak boleh membuat suatu wasiat itu dengan melanggar legitimate porsi yang sudah ditentukan, bagian mutlak yang sudah ditentukan untuk para ahli waris. Itu yang Mbak Dian ya. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat wasiat itu tentang apa? Yaitu tentang satu, mengenai apa yang ingin disampaikan. Halo Mbak Dian. Kedengeran nggak? Ya, saya dengerin loh. Sama nyatet. Kedengeran ya? Dengar jelas banget. Lagi. Saya pikir saya ngetekut. Oke. Jadi gini, kalau misalnya anak ini nanti kelak itu harus bagaimana hidupnya, makanya kita sebutkan di dalam wasiat itu. Apabila kita memiliki harta, ya kita juga akan khawatir bagaimana si anak ini, karena kan anak kita memang tidak cakap. Anak autis itu memang dilahirkan tidak semuanya, mohon maaf ya, di bawah standar. Ada juga yang lebih bagus dan lebih pintar melebihi anak normal lainnya bahkan ya. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi bahwa anak-anak spesial ini adalah dia tidak mampu bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Mungkin dia pintar, mungkin dia mengingat semua hal, tapi dia ada yang tidak mampu. Yaitu nantinya disebutkan dalam bahasa hukumnya tidak cakap dalam perbuatan hukum. Jadi apabila dia diberikan harta kelak ketika orang tuanya tidak ada, dia tidak bisa melakukan apapun atau tidak bisa bertanggung jawab terhadap hartanya ini. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan di dalam wasiat itu satu adalah untuk menuliskan pelaksana wasiatnya. Ya, siapa yang menjadikan pelaksana wasiatnya? Yang kedua, mungkin aja kita akan menuliskan siapa yang menjadi walinya, pengampunya nanti kelak gitu ya, untuk supaya anak ini bisa mengelola hartanya gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya di dalam wasiat itu nanti disebutkan harta bagiannya dia berapa, lalu kemudian diberikan amanah kepada walinya, siapa yang menjadi walinya ini adalah orang-orang yang terdekat. Kalau bisa ini adalah orang terdekat, mungkin aja kakaknya, pamannya, tantenya atau apa. Tapi ada hal lain ya, bahwa wasiat yang disebutkan di sini harusnya memang dua-duanya berwasiat. Kalau ada suami istri, satu sama lain saling berwasiat. Apabila suaminya meninggal duluan, siapa yang menjadi walinya berarti istrinya terhadap anak ini. Kemudian kalau istrinya yang duluan berarti siapa suaminya. Apabila memang sudah dua-duanya tidak ada, artinya harus ada yang ditentukan siapa yang menjadi walinya. Kenapa hal ini perlu ya? Karena
anak ini kan harus dijaga kelak itu bagaimana pendidikannya, bagaimana dia dalam kesehatannya, kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Apabila dia diberikan harta kekayaan oleh si orang tuanya atau pewarisnya, maka harta itu harus dikelola untuk dia sepanjang hidupnya. Karena kalau anak yang perwalian di bawah umur, mungkin pada saat dia sudah dewasa, dia bisa mengendalikan sendiri, dia bisa bertanggung jawab terhadap hartanya. Tetapi kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus, meskipun dia usianya sudah mencapai usia dewasa, tapi dia kan tentu tidak cakap. Dia tidak bisa mengelola ataupun tidak bertanggung jawab terhadap dirinya gitu. Jadi akan selama hidupnya dia bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus pandai melihat siapa yang akan menjadi wali dari anak kita ini. Misalnya, orang itu harus mempunyai, tentu kalau yang terutama adalah dia harus satu agama, ya, harus satu agama dengan si anak ini. Yang kedua, orang ini adalah harus yang punya amanah, yang bisa memegang amanah. Dia bisa mengelola uang yang ditinggalkan oleh para orang tua itu, maksudnya pewaris tersebut. Kemudian anak ini harus ada di dalam jaminan si wali ini selama hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk perwalian itu bagaimana sih cara perwaliannya? Nah, ketika si pewaris itu sudah meninggal, ya, kalau perwalian yang disebutkan di dalam wasiat tersebut, tentu dikatakan misalnya si A, ya, itu kan hanya untuk mengatakan bahwa si A ini menjadi wali daripada orang ini, si anak spesial ini. Tapi untuk kebutuhan lain, misalnya si anak spesial ini dia butuh uang dan dia harus menjual asetnya untuk biaya sekolah anak ini, mungkin dia akan dititipkan di asramanya, ya, di asrama anak-anak autis atau disekolahkan ke anak-anak autis, sekolah anak autis. Karena tentu kita ingat ya, haknya dia tetap harus mendapatkan pendidikan. Nah, dengan begitu kan dia harus menjual atau dia harus mengelola aset-aset yang ditinggalkan kalau ada. Itu si wali ini si keluarga ini harus berembuk dan langsung meminta penetapan ke pengadilan. Kalau misalnya dia sebagai agama Muslim, mungkin Islam, ya, dia harus ke pengadilan agama. Kalau misalnya di luar itu dia harus ke pengadilan negeri. Demikian mungkin sekilas saja mengenai perwalian wasiat, waris. Nah, kalau untuk waris, ya, saya tadi agak kembali ke belakang. Pada saat membuat warisan itu wasiat itu kita tidak boleh melanggar ketentuan dari legitimasi porsi, ya, yang dikatakan tadi. Kalau misalnya si orang tuanya itu tunduk kepada hukum perdata barat, maka dia memakai hukum waris atau hitungan waris hukum perdata barat. Tapi apabila dia Muslim, dia pakai hukum Islam, ya, atau KHI, kompilasi hukum Islam. Itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau kita bincang-bincang aja lah. Udah malam nih. Gimana, Mbak Dian? Halo, Mbak Dian. Ya. Sorry nih, saya Ya. sorry apa ini kan yang Mbak sampaikan itu, ya, yang Mbak sampaikan itu nge-lag, Mbak. Jadi kalau misalnya Oh, ya ampun. Mbak selesai, itu saya baru dengar itu mungkin 5 detik kemudian. Jadi kalau saya Oh, dengarnya ya lama ampun. itu Maaf, maaf. ya, jadi saya mesti nunggu dulu. Kecepatan Makanya nggak saya saya? lihat dulu Mbak masih bicara nggak. Jadi apa yang di sini sama yang di situ tuh beda soalnya. Oh, Oke, ya nggak ada apa nggak ini apa. waktu Jadi ya, gini, ada ini waktu. memang memang cukup. Oke, jadi gini. Uh, ini saya terus terang ya, dengar penjelasan Mbak Nenden ini agak langsung milo-milo galau. Ternyata memang yang dipikirkan tuh ya memang ini. Jadi kita tuh kan kalau yang anaknya masih kecil-kecil nih Mbak, yang kayak Abi itu kan Ya, masih 8 tahun ya, mungkin ibu-ibu lain iya juga, itu kita betul. masih pusing dengan bagaimana intervensi, bagaimana Iya, membuat supaya dia bisa lebih gitu. Jadi untuk urusan hukum saya yakin banyak yang belum sampai kepikiran gitu. Makanya saya ya, raise isu ini gitu. Karena apalagi sekarang kan
situasi COVID-19 ini, COVID-19 corona ini kan Betul. tiap hari kita mendengar ada orang meninggal, jadi kan Nah, betul, langsung betul. biar gitu kan kepikiran juga gitu. Ya, Jadi wah gimana nih kalau misalnya kejadian, kali nggak kita kan harus sedia payung sebelum hujan juga, jangan betul, sampai betul. anak-anak kita ini apa namanya Terlantar nantinya. ter, ter terlantar atau bagaimana. Kalau Ya, ceritanya Mbak Nenden tadi ini kan jadi ingat filmnya Rain Man ya, Tom Cruise sama Dustin betul. Hoffman tuh. Nah itu persis banget kayak gitu kan. Ketika bapaknya yang kaya raya itu meninggalkan warisan gitu kan, wah heboh gitu. Tapi Ya, memang semua itu akan apa namanya, masalah baru akan muncul ketika ya akan ketika masalah harta baru itu itu muncul, jadi Dian. sudah tidak Betul. kita Jadi punyai kalau lagi memang kita, gitu. ya, Yang harus kalau misalnya nah kita kalau Mbak tidak mungkin masih punya mempersiapkan, putra putri kan, kalau saya kan anak tunggal gitu nah, kan, jadi lebih lebih ke aduh ya, ini siapa nih nanti. nah betul. Ya mudah-mudahan sih saya masih masih optimis, tapi ya realistis juga gitu kalau nantinya Abi bisa, tapi ya kita nggak tahu lah, nanti kan itu semua rahasia Tuhan ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya buka untuk 2 pertanyaan saja karena sudah malam, kasihan nih Bu Notaris. Kalau saya kan, kalau dari sisi saya kan paling nanti bisalah kita bicarakan di kemudian hari. Kalau mumpung ada narasumber tamu kita nih jarang bisa gitu. Nah, kalau mungkin kalau saya nanti next time kalau saya bikin diskusi lagi mungkin lebih ke pendidikan inklusi ya. Tapi itu juga susah juga untuk penegakan aturannya karena kan kembali lagi ke SDM gitu. Mau aturan Ya, betul. pendidikan inklusinya sebagus apapun, udah PP, ada ini, tapi ada unit disabilitas gitu. Ya, Oh iya, satu lagi kita kalau sekarang lagi saya ngomongin gini, komite Mbak Dian, nasional disabilitas kalau ya saya Mas. gini, Saya kalau nggak saya tahu begini, tuh Mbak Dian, siapa kalau utusan kalau dari saya sederhana aja. yang Mm-mm. mewakili kepentingan penyandang autis, tapi ya Kalau saya boleh tambahkan ya, Mbak Dian ya, eh, sederhana aja ya, sebagai orang tua yang memiliki anak spesial, spesial ya, karena kekhawatiran kita ini kan masa depannya dia. Masa depan yang kita tidak pernah tahu gitu. Pada saat ini pun kita masih ada, kita juga kan masih struggling ya, masih masih harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Tapi kita memikirkan tidak ada yang tidak mungkin ya. Namanya hidup itu kan mati itu sudah pasti. Jadi kalau saya menyarankan lebih baik membuatlah surat wasiat karena anak-anak yang spesial ini perlu sekali sangat memerlukan bagaimana ketika orang tuanya sudah tidak ada. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, apakah anak itu akan terlantar? Siapa yang akan bertanggung jawab? Kalaupun dia misalnya orang tuanya ada dan memiliki harta, harta itu dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu harta ini nanti buat apa, dipergunakan untuk apa, dan saya sekolah harus perlu biaya atau bagaimana. Nah, kita sebagai orang tua harus menuliskan di dalam wasiat ini detail siapa yang menjadi wali. Kalau misalnya dia mempunyai kakak, adik, mungkin kakak adiknya bisa, ya. Tapi dilihat juga kakaknya yang seperti apa, adiknya yang seperti apa, atau ada kakeknya, neneknya, pamannya dan lain sebagainya. Tapi apabila anak itu tunggal seperti Mas Abi ya, nah ini juga harus sangat-sangat diperhatikan. Kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi di kemudian hari. Mudah-mudahan sih Mas Abi, saya melihat progresnya Mas Abi itu bagus sekali. Bagus sekali. Tapi kalau untuk anak saya kan memang kecerdasannya 30%. Mau tidak mau, saya memang harus preventif. Karena anak saya ini tidak bisa berkomunikasi secara lancar. Dia 30% itu artinya trainable. Dia hanya bisa dilatih. Hanya dari satu ke sini. Dan setelah itu dia blank, tidak bisa berpikir. Nah, itu kan memang sedih ya. Pada saat anak kecil mungkin kita tidak memikirkan hal itu. Tapi ketika dia sudah dewasa, ya udah usia 18 tahun sekarang, saya baru berpikir, bagaimana nih nanti ke depannya? Apa yang, kalau misalnya saya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada, ini anak harus bagaimana? Dia kan memerlukan biaya pendidikan yang tidak sedikit misalnya kan. Atau yang terpenting adalah dasar dia harus mempunyai, ada orang yang kasih sayang.
dan memperhatikannya. Nah, itulah poin-poin tersebutlah kita akan sebutin di dalam wasiat itu. Nah, wasiat itu harusnya memang wasiat itu kan ada yang di bawah tangan, ada yang pakai akte notaris ya. Kenapa harus pakai akte notaril? Karena dengan adanya akte notaris, notaris tersebut akan mendaftarkan ke Kemenkumham. Dian. Jadi tentu tidak akan semudah itu orang menganggap orang anak ini tidak ada gitu. Karena sudah tercantum di situ di dalam list laporannya itu, laporan wasiat. Tiap bulan kan memang notaris itu selalu menulis laporan wasiat di setiap tanggal 5 maksimalnya. Jadi akan tercantum terus sepanjang wasiat itu tidak dicabut oleh orang tuanya. Demikian tuh Dian, kalau misalnya kita sebagai orang tua preventifnya memang seharusnya kita membuat suatu surat wasiat. Wasiat itu tidak harus harta ya, tapi yang lainnya misalnya Ya, anak ini dititipkan ke siapa. Gimana Dian? Ya. Ya. Ya, jadi artinya si harta itu tidak harus harta Ini yang ada namanya wasiat nih, kebetulan. itu. Ada pertanyaan Oh ya. dari dari Ibu Neng Lulum ya. Oh iya, halo Lulum. Dia punya ponakannya juga spesial ya. Alhamdulillah. Apa kabar Lum? Ya, udah bisa ini. Ya. Bagaimana cara dan syarat-syarat menjadi wali ya? Ya, menjadi wali itu ya tentu ada syaratnya, yaitu pertama dia harus menjadi orang yang amanah dan cukup umur. Pada saat ditentukan wali itu dia sudah dewasa, sudah cukup umur. Yang kedua ya amanah tersebut. Yang ketiga, dia harus sama agamanya dengan si anak tersebut ya, supaya kita menjaga ya, meskipun itu tidak kemungkinan besar, juga bisa aja beda mungkin ya. Tapi setahu saya tuh harus satu agama. Yang ketiga, selanjutnya, si wali tersebut dia harus mau menjaga harta dari anak yang dititipkan kepadanya, dan dia bisa mencatat pengeluarannya untuk apa dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah memberikan kasih sayang, memberikan kesehatan, kemudian menjaga pendidikannya, dan lain sebagainya. Pokoknya selayaknya wali itu sebagai kita orang tua kepada anak gitu. Apa aja yang kita lakukan dan apa aja yang diinginkan oleh orang tua, ya dia harus melakukannya kepada anak tersebut. Ada lagi nggak pertanyaannya? Bagaimana Neng Lulum? Apa sudah jelas atau tidak? Salam ya buat Mas Adib. Nah, untuk anak-anak yang di bawah, anak-anak yang spesial tapi sudah cukup umur, tapi kan karena dia tidak paham, tentu itu harus pakai pengampuan. Gimana? Gimana Dian? Halo Dian. Oh ya, tadi nggak maksudnya tadi orang tua nih kan mungkin habis mendengar penjelasan dari Mbak Nenden masih terpana, masih mencerna gitu. Oh, ternyata ada PR lagi nih yang harus dikerjakan selain urusan terapi dan sekolah yang masih bikin pusing. Memang kan? Iya, betul. Gitu. Betul. Memang ini kadang tidak dipikirkan oleh orang tua ya, karena mungkin dia sibuk dengan dia harus menjaga anak yang saat ini terapi dan lain sebagainya. Nah, tapi saya sebagai orang tua yang memang tahu sedikit hukum, maksudnya alangkah lebih baiknya kita juga menjaga anak dengan hal-hal yang bersifatnya notaril gitu. Artinya dia sudah di atas hitam di atas putih. Jadi supaya apabila kita memberikan sesuatu kepada anak tersebut tidak menjadi hilang gitu, atau anaknya tiba-tiba terlantar, anak itu malahan dia terlunta-lunta, dan itu kan tidak diinginkan oleh oleh kita kan sebagai orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus kan. Nah itulah aja Badian, lahir dari perasaan seperti itu,
Lalu saya berpikir apa yang akan dilakukan oleh para orang tua apabila dia memang harus hidupnya lebih apa namanya anak itu harus ditinggalkan lah oleh para orang tuanya. Nah, kalau misalnya untuk hukum lainnya itu bagian Badian lah ya yang lebih paham sebagai lawyer nih. Kalau saya dari hukum itu aja dari wasiat, dari waris, dari perwalian, mungkin seperti itu. Ah, Ada ya, lagi nggak yang terima ditanyakan? kasih banyak Mbak Nenden. Ini kebetulan eh, sudah mau jam 10 malam, jadi kayaknya saya pikir orang tua. Oh iya, betul nih, Mbak Lulum. Orang tua udah pada masih ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Mungkin masih butuh waktu untuk mencerna. eh, Saya nanti nunggu aja kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kapan aja, anytime aja. Anytime boleh. Kalau boleh saya ulang sedikit ya. Boleh Ya, silakan. ini saya kesimpulan sedikit. Jadi menurut Mbak Nenden sebagai notaris dan juga tentunya lawyer, mumpung orang tua masih sehat, orang kedua orang tua masih sehat, baik bapak, ibu masih sehat, alangkah baiknya mempersiapkan diri untuk masa depan anak, untuk Ya, mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, ya betul. sehingga anak spesial ini sudah mendapatkan suatu apa namanya perlindungan hukum, Perlindungan. khususnya hak keperdataan, Mm-mm. yaitu eh, wasiat yang sudah dipersiapkan oleh orang tua semasa hidupnya. Jadi paling tidak siapa walinya, kemudian nanti Ya, bagaimana masa depannya, dan yang diusahakan isi dari wasiat itu lumayan rinci, detail, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan wasiat. Itu ya Mbak Nenden ya. Mungkin ya. betul. Uh, untuk wali tadi sudah disampaikan, diusahakan satu agama, diwajibkan ya kalau nggak salah ya. Ini soalnya saya juga tahu Iya, untuk bukan urusan anak spesial aja, adopsi pun juga harus satu agama, itu memang sudah aturan sama, dari betul, sama. pemerintah. Ya, kalau untuk perwalian, Jadi adopsi itu kalau bisa agamanya sama. memang Ya, berarti berarti butuh kejelian ya Mbak ya, untuk orang tua ya, selain satu sama lain, baik suami atau istri, juga mungkin hubungan keluarga yang kira-kira bisa pantas untuk mendapatkan wasiat sebagai pelaksana wasiat dari yang diberikan ya. orang tua. Kalau dari nanti, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang mau membuat wasiat setelah ini, silakan membuat janji ke Ibu Notaris kita ini, Bu Nenden. Ya, Kalau boleh di tadi mana saya saja. mention di Ya, di di flyer pada saat ya, mengumumkan sesi bincang malam ini. Jadi kalau nggak salah Nenden Dewi 801 ya Mbak ya. Nanti ya betul. saya sebutkan lagi nanti setelah acara ini usai. Uh, Paling itu aja. Kalau mau lihat soal yang lebih umum, bisa lihat ke artikel-artikel saya. Memang mungkin belum terlalu lengkap, belum 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 apa namanya, belum semuanya tercover, tapi palingnya sudah ada bagaimana perlindungan hukum ketika menjadi korban. Yang sebagai pelaku, saya kalau nggak salah sudah ada pernah menulis, jadi saya pikir saya nggak perlu menulis lagi. Terus kemudian juga ada isu-isu yang seperti pasal
pidana di RKUHP yang lagi diperjuangkan sekarang. Mudah-mudahan pasal tersebut bisa yang sudah saya titipkan ke rekan kami berdua yang kami kenal baik ya Pak Taufik Basari itu di Komisi 3 DPR, mudah-mudahan bisa dikawal terus. Paling itu aja. Terus kemudian juga sebisa mungkin orang tua penyandang autis tidak terlalu lama denial. Kenapa? Karena ada kerugian dari denial tersebut, seperti tidak mendapatkan hak-hak sebagai penyandang disabilitas autis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Itu. Terus kemudian mengenai pelaksanaannya tergantung juga daerah masing-masing, karena setiap daerah punya otonomi daerah untuk melaksanakan undang-undang disabilitas ini. Jadi makanya kalau misalnya di kota ini lebih bagus daripada kota ini untuk pelaksanaan perlindungan disabilitas dan acara-acaranya, yaitu karena memang mereka punya perda yang memungkinkan untuk itu. Jadi ya harap cek masing-masing daerah. Gitu. Ya, betul. Semoga itu cepat terlaksana ya Mbak Dian ya. Ada yang menambahkan mungkin? Ya, harapan saya sih ke Mbak Dian ya untuk memperjuangkan terutama untuk hak-hak anak-anak ini dalam hukum pidana, karena anak-anak itu banyak sekali yang beberapa kasus yang disebutkan oleh Mbak Dian tadi, bahwa dia itu seperti diperlakukan seolah-olah melakukan tindak pidana, padahal dia sendiri tidak mengerti apa-apa gitu ya. Itu kan anak-anak yang untuk teenager ini lebih bahaya, karena udah tenaganya besar ya kan. Kemudian dia tidak paham, tiba-tiba dia di luar melempar sesuatu, kena orang. Dan itu terjadi dengan anak saya. Pada saat itu dia pergi ke mall, dia lempar sepatunya di lantai 6, dia lempar ke bawah dan kena sama ibu-ibu. Dan kami itu dimarahin habis sama ibu-ibu tersebut. Seolah-olah karena anak saya ini kan kalau secara lahir, dia kan tidak terlihat seperti anak yang berkekurangan ya Mbak Dian ya. Dia itu seperti anak normal lainnya, bisa senyum, bisa apa. Tapi kalau dia diteliti secara detail, anak itu kan memiliki ada sedikit agresif dan tidak mengerti lah, tidak paham. Oleh karena itu, saya mohon Mbak Dian untuk memperjuangkan bagaimana anak ini apa hak-haknya agar dilindungi. Jangan sampai ada orang yang main hakim sendiri, atau misalnya dia tidak dikenal bahwa anak ini memang memiliki kekurangan. Itu aja. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau saya suami sudah bikin surat jauh-jauh hari yang isinya surat itu apa ya tadi? Apakah kuat secara hukum itu? Saya nggak lihat itu atasnya apa tuh Mbak Dian? Iya, ya. Apa tuh? Apa Mbak Sri? Hibah. Diulangi lagi boleh? Pertanyaannya apa Mbak Dian? Saya bacakan ya. Oke. Kalau saya suami sudah bikin surat jauh-jauh hari yang isi surat itu intinya hibah ke kakaknya perempuan 25 tahun, apakah kuat secara hukum? Kalau hibahnya apa dulu? Hibah secara akte notaril atau hibahnya di bawah tangan? Harus dikasih tahu dulu. Kalau memang dia menghibahkan kepada anaknya, ya kuat aja kalau secara hukum ya. Bisa aja menghibahkan kepada anak-anak dengan diberikan persetujuan dengan kawan kawinnya, atau kalau enggak suami, istrinya harus ada memberikan persetujuan. Demikian. Gimana? Ada lagi? Gimana Mbak Dian? Oke. Pertanyaannya udah itu aja. Sepertinya kita sudahi dulu ya diskusi ini. Udah jam 10 malam. Nanti Ibu Notaris. Siap. Kita udah. Saya pikir nanti
Gimana, Mbak? Soalnya juga IG Live ini ada ada batas waktu juga. Jadi kayak siap berapa Oh, ya, menit ya, ya, ya. putus gitu. Oh, oke, 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 oke. Oke. Terima kasih banyak sudah diajak berbincang-bincang di sini ya, Mbak Dian ya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya meskipun cuma sedikit Oke. sekali ya. Mudah-mudahan Jadi oh saya mudah-mudahan kita orang tua eh, selalu tetap semangat, selalu mempunyai keyakinan bahwa kita ini sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan ujian punya anak seperti ini, jangan putus asa lah intinya seperti itu. Itu aja Mbak Dian. Salam sayang untuk orang tua, semua orang tua yang memiliki anak-anak spesial. Kita senasib. ya Ya udah, Mbak Dian sekarang. Iya, iya. Kalau kita meratapi terus, kasihan anak kita juga, Mbak. Nggak solusi soalnya. Iya, betul. Nggak akan berubah, Iya, nggak betul. akan berubah Setuju. kehidupan. Ya, Jadi saya pikir ya memang kita harus semangat terus, harus nggak ada punya pilihan lain selain halo semangat Mama Tian, tuh ada Mama Tian. gitu. Ya, demikianlah bincang santuy perlindungan hukum anak autis kali ini dalam rangka memperingati bulan autis sedunia dan juga Hari Kartini. Kita selamat Hari Kartini ya Mbak ya. Kita berdua Ya, makasih perempuan-perempuan banyak. harus kuat untuk bisa Ya, memberikan amin, amin, amin. pencerahan dan membagikan sedikit yang kita punya. Maksudnya kita punya ilmu kan baru sedikit nih. Iya, betul. Saya Sedikit punya ilmu banget. juga baru sedikit gitu. Paling enggak kita bisa berbagi apa yang kita punya, apa yang kita Ya, bisa sampaikan. iya. Jadi ini mudah-mudahan bincang malam ini bisa memberikan pencerahan dan mungkin ya bisa diterima lah bagi untuk sebagai kontribusi kita untuk dunia autis di Indonesia. Oke, Amin, sekali lagi terima amin. kasih banyak Mbak Nenden atas kesediaannya dan waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak bagi semua yang sudah hadir di diskusi ini. Sudah Iya. malam tapi mau hadir. Ada Mama Jangan Tian. lupa Halo. follow Instagram Special Learning with Abi. Follow. Setelah ini follow. Yang Ya, belum follow, follow. Juga bisa follow Mbak Nenden juga. Mungkin gitu. Banyak info-info bukan hanya seputar ABA Applied Behavior Analysis dan ABI, tapi juga saya memberikan sharing info-info terkait dunia autis gitu. ya. Jadi Luar terima biasa, kasih. Dian. Semangat. Ya, Sekali lagi sama-sama. jangan lupa follow Instagram Special Learning with Abis, juga Instagramnya Mbak Nenden juga, Nenden Dewi Ya, 801. terima kasih. Ya, semangat. Terima kasih banyak. Ya, semangat. Terima kasih. Mbak, mau tutup Mbak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya takut salah. Ya, Takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, selamat wabarakatuh. malam. Selamat Alam. istirahat. Ya, selamat istirahat. Sampai ketemu.